kawan Kamis, kembali lagi dengan saya di Kamis, kasus misteri. Sebelum saya menceritakan kisah-kisah misteri, ada baiknya kalian menggunakan headset terlebih dahulu. Jika kalian sudah menggunakan headset kalian, maka saya akan menceritakan di mana seperti yang kalian ketahui, saat ini di dunia maupun di Indonesia sedang terjadinya pandemi, di mana pandemi ini masih belum berakhir. Tapi kita mencoba untuk melakukan kehidupan new normal. Pandemi tersebut bernama pandemi virus corona atau juga bisa disebut dengan COVID-19. Namun pandemi tersebut masih belum ditahu apa penyebab terjadinya virus tersebut. Namun ternyata ada beberapa pandemi terbesar di dunia yang pernah terjadi sebelum adanya COVID-19 ini. Sebelum saya masuk ke nomor yang pertama, ada baiknya kalian tahu dulu pandemi itu apa sih? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua maupun di seluruh dunia. Nah, yang pertama ini itu adalah Plague of Justinian, atau bisa disebut juga dengan wabah Justinianus. Wabah tersebut adalah pandemi yang menyerang Kekaisaran Romawi Timur, atau bisa disebut juga dengan Kekaisaran Bizantium, termasuk ibu kotanya Konstantinopel. Nah, wabah tersebut terjadi pada 541 sampai dengan 542 Masehi. Sejarawan modern menamai wabah ini berdasarkan nama Kaisar Romawi Justinianus pertama. Menurut penelitian, penyebabnya itu adalah Yersinia pestis, yaitu adalah organisme yang menyebabkan penyakit pes. Pes sendiri adalah penyakit yang menular pada manusia yang disebabkan oleh enterobakteria, di mana disebarkannya ini melalui hewan pengerat terutama pada tikus. Pada tahun 750 Masehi, wabah ini kembali di tiap generasi di Mediterranean, dan gelombang penyakit tersebut ini sangat-sangat juga berpengaruh terhadap masa depannya sejarah Eropa. Nah, angka korban jiwa dari wabah tersebut ini sebanyak 25 juta sampai dengan 100 juta jiwa. Wabah yang kedua ini adalah The Black Death, atau bisa disebut juga dengan maut hitam. Nah, The Black Death sendiri adalah suatu pandemi yang sangat hebat, di mana pertama kalinya ini melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 di tahun 1347 sampai dengan 1351. Dan ini menelan korban jiwa 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Varian yang pertama atau yang paling umum ini merupakan pes yang berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau juga disebut dengan bubo yang muncul di leher, ketiak, terus juga kemudian pangkal paha korban. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai macam ukuran, dimulai dari yang sebesar telur hingga sebesar buah apel. Penyebaran wabah pes ini bermula dari serangga atau umumnya adalah kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk dengan tikus maupun marmot. Nah, wabah ini tuh hanya memberikan harapan hidup sekitar 1 mingguan untuk korbannya. Varian yang kedua ini merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban tersebut. Nah, wabah ini jauh lebih mematikan dibandingkan varian yang pertama, yang pes tersebut. Nah, harapan hidup korbannya ini hanya dapat diukur dalam 1 maupun 2 hari saja.
Varian ketiga ini merupakan penularan wabah septisemia. Wabah ini tuh menyerang sistem kardiovaskular di manusia, berbeda dengan kedua varian yang tadi saya jelasin, yaitu pes sama pneumonia. Nah, wabah yang ketiga ini, varian ketiga ini dapat menyebar melalui gigitan dari serangga ataupun hewan pengerat yang telah terinfeksi, maupun melalui kontak mata dengan manusia yang terinfeksi juga. Jadi angka korban jiwa yang menelan dari pandemi Black Death ini sekitar 25 juta sampai dengan 200 juta orang. Nah, pandemi yang ketiga ini adalah the cholera pandemi atau bisa disebut juga dengan penyakit kolera. Penyakit ini terjadi pada tahun 1817 sampai dengan 1824 di Kolkata, India, Britania. Penyakit ini mewabah di daerah tersebut sebelum akhirnya itu reda, dan pandemi ini pertama kali memang muncul dengan cara yang sama, di mana mulanya itu pada tahun 1817 di kota kecil bernama Jessero. Beberapa ahli epidemi dan sejarawan medis ini menyatakan bahwa pandemi tersebut bermula secara global dari sebuah ritual penyembahan Hindu yang bernama Kumbh Mela. Nah, yang dilaksanakan di bagian atas Sungai Gangga. Namun sayangnya jumlah korban jiwanya tidak diketahui dari kejadian pandemi kolera tersebut. Pandemi yang keempat ini adalah flu pandemi atau bisa disebut juga dengan pandemi influenza. Pandemi ini terjadi pada tahun 1889 sampai dengan 1890. Wabah tersebut terjadi ketika strain baru virus influenza itu ditularkan, di mana dari spesies hewan lain ke manusia. Spesies yang muncul itu adalah hewan ternak seperti hewannya babi, ayam, dan bebek. Ini dimulai dengan virus yang sebagian besar itu menginfeksi hewan, dengan beberapa kasus hewan yang kemudian itu menginfeksi manusia lainnya. Kemudian virus tersebut ini akan menyebar antara manusia ke manusia yang lain, dan akhirnya berakhir dengan virus yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, angka korban jiwa dari flu pandemik tersebut ini diperkirakan sekitar 1 juta jiwa. Pandemi yang kelima ini adalah flu Spanyol. Flu Spanyol ini merupakan pandemi influenza yang menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Nah, diperkirakan 500 juta orang terinfeksi oleh penyakit ini. Namun dengan totalan korban jiwanya sebesar 50 juta di seluruh dunia. Dampak dari penyakit ini berupa kerusakan paru-paru yang sangat relatif cepat dalam kondisi yang sangat parah. Nah, korban dari virus ini itu akan mengalami yang namanya kasus pneumonia yang parah. Nah, walaupun penyakit tersebut ini atau pandemi tersebut ini bernama flu Spanyol, tapi penyakit ini tuh ternyata pertama kalinya menyebarnya itu di Kansas, Amerika Serikat. Namun, Spanyol itu adalah negara yang pertama kali berani mengumumkan penduduknya itu mengalami penyakit dari flu Spanyol tersebut. Pandemi yang keenam ini akan saya ceritakan adalah pandemi flu Asia. Flu Asia ini dikenal sebagai pandemi flu yang terjadi pada tahun 1957 sampai dengan 1958, di mana itu adalah peristiwa pandemi yang terjadi adalah virus influenza A subtype HN2 yang bermula dari negara Singapura dan akhirnya merenggut korban paling tidak 1 juta jiwa di seluruh dunia. Galur virus yang menyebabkan pandemi ini itu adalah kombinasi dari antara virus flu burung maupun virus manusia. Kemudian virus influenza A subtype H2 ini akhirnya bermutasi dan berkembang hingga tahun 1968 yang berubah melalui perpindahan antigenik menjadi virus influenza A subtype H3N2. Pandemi yang ketujuh ini atau pandemi yang terakhir yang akan saya ceritakan ini adalah pandemi flu babi atau bisa disebut juga dengan swine influenza. Flu babi terjadi pada tahun 2009. Flu ini adalah
kasus influenza yang disebabkan oleh virus dari hewan babi yang bernama Orthomysophiridae. Nah, yang endemik pada populasi hewan seperti hewan babi tersebut, flu babi ini menginfeksi manusia tiap tahunnya dan ditemukan pada orang-orang yang bersentuhan dengan hewan babi tersebut. Nah, meskipun juga ada ditemukannya sebagai kasus penularan dari manusia ke manusia. Gejala virus flu babi tersebut ini termasuk korbannya itu akan mengalami demam, kemudian disorientasi, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan akhirnya kehilangan kesadaran yang berakibat fatal dengan menimbulkannya korban jiwa. Flu babi ini menyebabkan 575.400 kehidupan berakhir di seluruh dunia. Pandemi flu babi ini juga menyerang terutama anak-anak maupun hingga orang dewasa parubaya. Jadi, tadi itu aku udah menceritakan beberapa pandemi-pandemi terbesar di dunia yang terjadi sebelum adanya virus corona. Nah, kira-kira menurut kalian mana sih pandemi dari 7 pandemi yang saya sebutkan itu? Pandemi yang paling mematikan atau yang paling menyeramkan menurut kalian? Tulis di kolom komen, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.